Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, bahkan membukakan wawasan kita supaya kita berpikir secara benar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah video yang diunggah oleh seorang mu'alaf, yaitu Natalia. Beliau mengatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak lulus untuk menjadi Tuhan. Mari saudara, sebelum kita lebih jauh membahas bagian ini, kita simak video ini bersama-sama. Mari kita perhatikan video ini. Nah, maka di sini saya ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan. Sedangkan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Nah, di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Setelah itu, Yesus gak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan gak maha tahu. Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus kecewa karena itu pohonnya nggak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk nggak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu nggak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas dikatakan dalam videonya, mu'alaf Natalia ini berkata bahwa Yesus tidak lulus untuk menjadi Tuhan. Nah, saudara, sederhana saja pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama, pertanyaan yang menjadi perenungan setiap kita, siapakah kita yang bisa mengatur Tuhan dan bahkan meluluskan Tuhan untuk Tuhan itu menjadi Tuhan atau tidak? Nah, apakah kita lebih dari Tuhan? Nah, tentunya saudara, kita manusia terbatas, kita tidak memahami yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, pikiran kita sangat mudah untuk disesatkan ketika kita tidak mengerti dengan benar tentang ketuhanan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus saja di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 34 sampai dengan 36, di situ menuliskan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sering mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan,
untuk mengerti Tuhan Yesus, kita tidak boleh memahami salah satu sisi dari ketuhanan Yesus. Oleh sebab itu ada dua hal penting yang perlu kita tahu ketika kita memandang Yesus. Yang pertama, ingat baik-baik bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dan Yesus adalah Allah yang sejati. Kemanusiaan dengan kealahan Yesus tidak bisa dipisahkan. Sebab adalah satu kesatuan yang utuh di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saudara, mungkin kita berpikir, kok Tuhan itu jadi manusia? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan jadi manusia, itu pasti saja bisa. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, Tuhan kok jadi manusia itu tidak mungkin. Nah, itu berarti bukan Tuhan. Kalau tidak bisa jadi manusia saja tidak bisa, itu berarti bukan Tuhan. Nah, kembali ke pembahasan kita saudara dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini yang dikutip oleh mu'alaf Natalia. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus maksudnya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, di sini disinggung kok Tuhan itu lapar. Nah, saudara, wajar saja dari sisi kemanusiaan Yesus merasakan lapar. Yesus juga bisa lapar, bisa. Yesus juga bisa sakit. Yesus juga bisa marah. Itu wajar dari sisi kemanusiaan Kristus. Jadi kalau bagian lapar ini merasa lapar, lihatlah Yesus dari sisi manusianya. Nah, jadi jelas ya, ada dua hal yang dapat kita renungkan ketika kita memahami atau mengenal tentang Yesus, yaitu ada sisi kemanusiaan Yesus dan ada sisi kealahan Yesus. Lalu lanjut saudara dalam ayat yang ke-19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, nah perhatikan di sini kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkata demikian? Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah saudara, ketika kita melihat ini, bahwa kita percaya kalau Yesus itu Tuhan. Wow, luar biasa ya. Ketika Tuhan Yesus berkata sama pohon ara saja, engkau kering, lalu seketika itu maka keringlah pohon itu. Pohon aja tunduk kepada kuasa Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagian ini, kita akan melihat betapa besar kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu murid-muridnya saja di dalam ayat yang ke-20 dituliskan melihat kejadian itu, Alkitab mencatat tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, bagaimana mungkin pohon ara itu menjadi kering kalau Yesus itu bukan Tuhan? Wah, ini luar biasa saudara. Saya kalau perhatikan, kalau manusia biasa ngomong sama pohon mangga aja kering saat ini, mungkin keringnya ya saudara bisa menafsirkan sendiri ya. Mungkin nggak kering-kering ya, bahkan nunggu matinya sendiri pohon itu kapan. Nah, oleh sebab itu kalau kita memperhatikan bagian ini saudaraku, jelas betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Pohon ara saja seketika Tuhan berkata dan seketika juga pohon itu menjadi kering. Wah, inilah saudara, kalau kita memahami bagian ini dengan baik dan benar, kita tidak bisa tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kembali saudara, siapakah kita?
yang bisa memberikan kriteria kalau Tuhan itu, kalau ini harus jadi Tuhan, ini lulus jadi Tuhan. Siapa sih kita? Kita ini terbatas, kita ini diciptakan oleh Dia. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan penilaian untuk Yesus itu menjadi Tuhan, layak atau tidak? Sebenarnya kita yang nggak layak untuk menilai Dia jadi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yuk coba kita cek kembali kehidupan kita. Kita belajar memahami Alkitab dengan baik dan benar, supaya kita berpikir secara benar dan tidak menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu, belajarlah dengan baik, belajar untuk mengenal Sang Firman itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui video yang singkat ini kita diberkati dan iman kita semakin dikuatkan di dalam mengikut Tuhan, dan kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya kita berpikir secara benar dan tidak berpikir sesat, apalagi menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.